Sebelumnya, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Andresius Simangunsong. Saya dari kelas TI 20D dengan NIM 1049. Di sini saya akan memenuhi tugas operasional riset pertama, yaitu menjelaskan tentang nilai simplex dengan metode simplex dan grafik. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang program linear. Metode grafik, program linear adalah suatu pendekatan problem solving yang dikembangkan untuk membantu manajer dalam pembuatan keputusan. Pada program linear terdapat dua elemen dasar, yaitu properties, tujuan atau objektif, dan kendala constraints. Kedua elemen kunci tersebut dinyatakan dalam suatu fungsi dari variabel keputusan atau decision variables. Fungsi tujuan dapat berupa maksimasi atau minimasi dari suatu kuantitas. Fungsi kendala adalah fungsi yang membatasi tingkat pencapaian dari fungsi tujuan tersebut. Lanjut. Di sini saya langsung ke contoh soal saja mungkin ya. Contoh soal yang saya punya di sini, seorang pedagang ingin mengirimkan barang dagangannya yang terdiri dari 3.000 kursi dan 800 meja. Untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa truk dan cart. Truk dapat memuat 50 kursi lipat dan 40 meja lipat, sedangkan cart dapat memuat 60 kursi lipat dan 10 meja lipat. Ongkos truk itu 400.000, sedangkan cart 180.000. Yang ditanyakan di sini, tentukan ongkos pengiriman agar minimum. Berarti yang ditanyakannya agar minimum. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Di sini saya akan misal ada X dan Y. Di X ini jumlah truk yang disewa, dan Y di sini ada jumlah cart yang disewa. Kemudian ketentuan X dan Y di sini saya taruh lebih dari sama dengan 0. Maka kita berarti akan mencari nilai X dan Y di sini ya. Dan di sini juga saya mempunyai tabel. Di sini udah ada barangnya, itu tuh ada kursi, meja, kemudian truk itu dia kuat ngangkat 50 dan 40, cart 60, mejanya 10, di kapasitasnya ada 3.000 dan meja itu ada 800. Harga sewa truk tadi ada 400.000 dan cart di sini 180.000. Dari melihat tabel di sini kita menemukan yaitu fungsi sasarannya. Fungsi sasaran di sini kita lihat yaitu kita andaikan, kita misalkan yaitu F itu kurung buka XY, di mana XY ini sewa dari truk dan cart yaitu 400.000 plus 180.000. Dan di sini kita kan mempunyai kendala ya. Di kendala sini mungkin ada keterangannya yaitu XY ini lebih dari sama dengan 0, berarti hasilnya ini harus lebih dari sama dengan 0. Di kendala pertama kita menggunakan contoh yaitu X sama dengan 50X plus 60Y sama dengan 3.000. Dari mana 50X ini? 50X ini kita ambil dari truk kursi 50 dan dari cart-nya 60. Maka yang X ini adalah truk, yang Y ini adalah cart. Sama seperti misalnya tadi ya, X truk dan Y itu cart. Agar lebih mudah dihitung, kita bisa mensederhanakan si fungsi ini dengan cara dibagi dengan 10. Karena 50 dibagi 10 bisa, 60 bisa, 3.000 juga bisa. Yaitu hasilnya akan mendapatkan 5X plus 6Y sama dengan 30. Kita sudah menemukan 30. Kemudian di sini juga kita dapat Y-nya dari meja, yaitu dari truk 40, dari cart 10.
kapasitasnya 800, kita sederhanakan juga dibagi dengan 10, 4x plus y sama dengan 80. Kita menemukan hasilnya 80. Sorry, maksud saya di sini 3000 ini dibagi 10 adalah 300. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebentar. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menemukan fungsi dari x dan y. Kemudian kita mencari garis batas kendala dicari dengan menentukan dua titik berbeda. Oke, di sini saya misalkan itu x itu sama dengan 0. Kita memakai persamaan yang pertama, yaitu yang 5x plus 6y sama dengan 300, di mana seperti contoh sebelumnya di sini kita mempunyai ini, persamaan yang pertama kita pakai itu 5x plus 6y sama dengan 300. Kita di sini ingin mencari nilai x-nya, mencari nilai y. Karena kita misalkan x sama dengan 0, maka kita masukkan saja 5 dikali x itu 0, kita ubah jadi 0, plus 6y sama dengan 300. Otomatis 5 kali 0 itu adalah 0, kita langsung turunkan 6y sama dengan 300. Nah, y sama dengan 300 dibagi 6, maka y kita dapatkan 50. Untuk menaruh di diagram 50 ini, kita taruh jadi titiknya itu kan y, maka dari 0 ke 50 berarti y itu titiknya di 0,50. Maka saya kasih di sini dia yang A. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai y-nya, sekarang kita mencari nilai x. Kalau mencari nilai x, kita misalkan y-nya itu 0. Sama seperti caranya tadi, tinggal kita masukin saja y-nya itu 0, berarti yang kali 0 itu 0, berarti sisa 5x sama dengan 300. X di sini 300 dibagi 5 sama dengan 60. Maka kita menemukan titik x yaitu 60,0. Karena kita mencari x, maka yang ditulis pertama itu adalah angka 60,0. Dan di sini saya taruh di B. Maka setelah seperti itu kita mendapatkan diagramnya. Karena di sini yang B itu 60,0, karena dari sini 0 dia berjalan ke kanan itu positif berarti 60,0. Sedangkan yang Y itu akan berjalan ke atas sama juga positif itu 0,50. Di sini dari mulai 0 startnya ke 50. Ini A, ini B. Kemudian di sini selanjutnya kita pilih sembarang titik yang tidak terletak pada garis ini, pada garis merah ini. Mungkin saya akan pilih titik sini, kita misalkan titik ini adalah 0,0. Berarti untuk menemukan dia itu penyelesaian kendala pertama, maka kita masukkan ke persamaan tersebut. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 5x plus 6y itu lebih dari 300. Kalau 5 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, berarti 0 tambah 0, 0. 0 itu kurang dari 300, berarti salah. Setelah kita menemukan tadi 0,0, karena kita substitusikan ke fungsi tersebut, 0 ditambah 0 itu tidak lebih dari atau sama dengan 300, maka dia di daerah ini, daerah O ini itu bukan daerah penyelesaian kendala pertama. Oleh sebab itu di daerah ini jangan kita arsir. Berarti yang kita arsir itu adalah lawan dari daerah O ini yang kita arsir. Ini yang diarsir ini adalah daerah yang mungkin menjadi penyelesaian kendala pertama. Setelah itu beralih kita ke kendala yang kedua, di mana di kendala kedua ini cara perhitungannya juga sama seperti yang pertama ini. Di kendala kedua kita menggunakan fungsi 4x plus y. Sama kita cari juga y-nya itu mendapatkan 80, karena kalau kita misalkan x-nya 0 itu berarti tinggal y doang dong, sama dengan 80, berarti y di sini titiknya 0,80. Kita beri nama dia di titik C. Kemudian yang kedua kita mencari nilai x-nya sama dengan cara yang tadi. Saya mendapatkan titiknya itu di 20,0. Itu kita kasih nama D. Baik, kalau kita lihat ke gambar di sini, di gambar sini titik D di sini dia ada di sini posisinya, itu berada di 20,0 di belakang titik B. Kemudian titik C itu ada di atas titik A, yaitu berada di titik 0,80. Setelah itu kita perhatikan titik di garis kedua, kendala kedua ini sama seperti tadi, kita ambil titik sembarang, yaitu sama di titik O ini
kita masukkan substitusi ke fungsi yang di sini. Apakah di daerah O ini adalah merupakan penyelesaian kendala kedua atau tidak. Jadi 4 dikali 0 itu 0 ditambah 0, 0 ditambah 0 itu apakah lebih dari atau sama dengan 80? Ternyata tidak. Daerah O ini tidak merupakan penyelesaian kendala kedua. Karena daerah O ini bukan penyelesaian kendala kedua, maka mana yang menjadi daerahnya? Yaitu lawan dari daerah O ini, yaitu ini, daerah yang di luar garis berlawanan arah dari daerah O. Maka daerah penyelesaian kendala kedua itu adalah kotak ini. Ini adalah daerah penyelesaian kendala kedua. Kemudian dari tabel ini kita bisa mencari yaitu yang dinamakan daerah visible. Yang mana daerah visible itu adalah yang memenuhi dari kendala pertama, kendala ke-1 sama kendala kedua. Yaitu ini ya, dari sini. Ini daerah visible yang akan kita cari. Yang mana aja titiknya, titik sudut yang akan kita cari yaitu ini, titik C, kemudian titik ini, kemudian kita titik yang kita cari itu yaitu ini, titik C. Titik ini yang merupakan titik perpotongan antara kendala 1 dan kendala kedua, kemudian ke titik B. Jadi daerah yang akan kita cari atau titik yang kita uji adalah di daerah sini dan ini, titik ini. Lalu kita akan mencari titik E, itu bagaimana caranya? Seperti ini. Untuk mencari daerah visible, yaitu kita harus menjumlahkan titik C, titik E, dan titik B. Di mana di sini sudah diketahui titik C-nya, kemudian titik B-nya juga sudah diketahui. Kita akan mencari titik E. Bagaimana cara mencari titik E? Ini titik E ini merupakan titik perpotongan antara kendala pertama dengan kendala kedua. Untuk mencari titik E ini, kita akan melakukan cara seperti ini. Kita mengambil dua fungsi tadi. Dua fungsi tadi kita masukkan di sini, ada 5x plus 6y sama dengan 300, sama 4x plus y itu sama dengan 80, nama coret. Ini adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan ini kita bisa mencarinya dengan cara substitusi atau eliminasi dan lain-lain. Di sini saya menggunakan metode substitusi, di mana saya mengambil persamaan kedua yaitu y sama dengan 80 dikurang 4x. Dari mana 4x? Karena ini 4x pindah ruas ke belakang itu menjadi minus, karena sini plus, dari minus itu y 80 minus 4x. Kemudian kita ambil lagi salah satu persamaan di sini, saya mengambil yang 5x. 5x plus 6y sama dengan 300. Kita masukkan, di mana 5x plus 6y. Y tadi sudah kita substitusi, yaitu sama dengan 80 minus 4x. Jadi kita masukkan ke dalam, y sama dengan 80 minus 4x sama dengan 300. Kemudian kita hitung 5x di sini plus 6 dikali 80 itu 480 minus 6 dikali 4x itu 24x sama dengan 300. Kita menghitung yang tidak ada, yang ada variabelnya terlebih dahulu. Karena di sini ada 5x, positif 5x sama minus 24x. Akan mendapatkan hasil minus 19x. Kemudian kita jumlahkan juga yang tidak ada variabelnya yaitu 300 sama 48. Kalau dipindah ruas 48 ini menjadi minus 48, jadi 300 dikurang 48 itu sama dengan minus 180. X di sini sama dengan 180 dibagi 19 itu mendapatkan 9,4. Minus bagi minus adalah plus, kita bulatkan menjadi 10. Kemudian y-nya juga kita masukkan karena kita sudah menemukan X-nya itu 9,4, jadi y di sini 80 kurang 4x, X-nya 9,4, 80 dikurang 37,4. Ini hasilnya 37,4. Sama dengan 42,6 dibulatkan menjadi 43. Kita mendapatkan titik dari E yaitu 9,4. Titik dari E itu adalah 10,43. Jadi E ini adalah 10,43 di mana C 0,80, B 60,0.
kita sudah menemukan tiga-tiganya. Jika sudah menemukan tiga-tiganya, kita bisa mencari daerah visible yang kita cari tadi. Itu dengan cara seperti ini. Di daerah visible tadi kita mencari dengan cara seperti ini. Ada tabel, di sini titiknya ada B, titik C, titik E dengan persamaan F, X, Y 400.000 dikurang 180.000, di mana ini adalah harga sewa dari truk dan pol tadi. Kemudian di titik B tadi kita dapat 60,0, C 0,80, E 10,43. Tinggal kita kalikan saja 400 dikali 60, 180 dikali 0 itu mendapatkan 24.180. Sama halnya dengan titik C, 400 dikali 0, 180 dikali 80 itu hasilnya 14.800.000. Yang titik E tadi kita mendapatkan 10,43 dikali 400, 10 dan 400, 180 dikali 43. Itu hasilnya 11.740.000. Karena kita mencari yang paling minimum, maka berarti pengiriman yang paling minimum itu adalah dengan 10 truk dengan 43 volt. Kita dapat daerah E, yang mana tadi titik perpotongan antara kendala 1 dan 2. Maka yang paling minimum itu adalah dengan 10 truk dan 43 volt. Seperti itu. Untuk yang grafik mungkin penjelasannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini saya sudah ada metode simplex, di mana program linear merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Program linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi industri, militer, sosial, dan lain-lain. Program linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai metode matematika. Metode simplex ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode simplex ini merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik. Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan manajemen yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar, sehingga untuk menyelesaikan dibutuhkannya metode yang lebih kompleks, yaitu menggunakan program komputer QSI (Quantitative System for Business) atau menggunakan metode simplex. Di sini saya mempunyai contoh soal simplex, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 5x1 plus 4x2, di mana kendalanya ada 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5, x1, x2 kurang dari sama dengan 3, x1, x2 lebih dari 0. Langkah pertama dari contoh soal ini yaitu kita mengubah nilai maksimum dan kendala ini ke bentuk baku. Itu bentuk bakunya itu ini sudah ada Z 5x1 plus 4x2 plus OS1 OS2, kemudian di sebelah kanan ada Z minus 5x1 4x2 dikurang OS1 dikurang OS2 sama dengan 0. Di sini kita lihat bahwa ada OS1 dan OS2. Apa ini OS1 dan OS2? Ini adalah variabel flex. Kalau kita lihat di sini di kendala 1 juga ada perubahan ya. Ada X2 dengan S1. Kita lihat di sini ada tanda kurang lebih dari sama dengan 5. Untuk mengubah kurang lebih dari sama dengan 5 ini diganti dengan sama dengan, itu harus menambahkan angka di sebelah kiri, di sebelah sini, yaitu makanya kita tambahkan variabel flex. Makanya untuk mengubah kurang lebih dari sama dengan ini kita tambahkan variabel flex di sini, makanya berubah menjadi 2x1 plus x2 s1 sama dengan 5. Sama seperti halnya ini juga, untuk mengganti ini kita juga ubah ke sini, maka akan mendapatkan x1 x2 s1 sx2 itu sama dengan 0. Itu yang kendala. Kemudian kita lihat lagi di sini ada 5x1 4x2 OS1 OS2. Di sebelah kanannya ini harus sama dengan 0, karena tadi ini karena harus sama dengan 0 maka dia berubah menjadi negatif. Jadi Z5x1 kurang x2 OS1 dan OS2, karena sebelah kanan harus sama dengan 0, makanya dia berubah menjadi positif. Kemudian setelah kita ubah ini menjadi angka yang baku, kita pindahkan angka-angka ini ke tabel simplex. Untuk memindahkannya ini mohon diperhatikan cara penempatan
pemindahannya ke tabel simplex. Kalau kita lihat di sini sudah ada tabelnya, di mana di sini ada B itu adalah basis, di sini ada keterangannya, dan variabelnya yang tadi kita udah punya X1, X2, S1 sama S2. Ini mohon maaf ini salah, S2. Kemudian ada NK ini adalah nilai kanan. Kemudian yang bisa menjadi nilai basis ini adalah variabel simplex, yaitu S1, S2 dan nilai Z tadi. Setelah kita taruh ini variabel-variabelnya dan basisnya, nilai simplexnya, variabel simplex, kemudian kita taruh di kolom pertama ini, di mana variabel yang pertama itu tadi ini ya, di kendala pertama itu ada dari koefisien variabel tersebut, yaitu X1 itu ada 2, X2 itu 1, di sini S1 itu tidak 1, karena S2 sih di sini tidak ada, maka kita tulis 0 dengan nilai kanannya yaitu 5. Sama juga yang di kolom kedua, di variabel kedua yaitu kendala kedua, X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 0 karena tidak ada S1 di sini. Di sini langsung S2, S2-nya itu 1 dan nilai kanannya 3. Kemudian Z sendiri itu di sini kita ambil minus 5, X2-nya minus 4, S1-nya 0, S2-nya 0 dan nilai kanannya 0. Setelah kita masukkan semua ke dalam tabel, langkah selanjutnya kita akan menentukan angka pivot. Kita harus mencari nilai angka pivot terlebih dahulu. Maksud saya mencari kolom pivot. Kalau mencari kolom pivot, karena ini mencari memaksimumkan, maka kita mencari negatif di kolom negatif yang paling besar, kolom Z. Karena di kolom Z ini negatifnya yang paling besar adalah negatif 5, maka ini akan menjadi kolom pivotnya. Kemudian kita sudah menemukan kolom pivot, yaitu kolom pivotnya di sini X1. Kemudian kita mencari baris pivot. Untuk mencari baris pivot itu kita melihat dari rasio. Rasio itu adalah nilai dari nilai kanan, nilai 5. Kemudian dibagi dengan angka pertama di kolom pivot, yaitu ini. 5 dibagi 2 itu nilai 5 dibagi 2 itu 2,5, kemudian rasionya 3 dibagi 1 sama 3. Tidak usah dilanjut karena di sini rasio normal, cuma cari ini. Setelah kita menemukan hasil dari rasio itu tersendiri mengambil dari nilai yang terkecil. Kemudian untuk menentukan baris pivot itu menentukan rasio yang paling terkecil itu 2,5. Maka baris pivot itu ada di basis S1. Ini baris pivot X1 kolom pivot. Setelah kita menemukan baris pivot dengan kolom pivot, di sini baris pivot dan kolom pivot. Pertemuan antara baris pivot dan kolom pivot itu akan menjadi elemen pivot. Karena pertemuannya di sini, angka 2 ini akan menjadi angka pivot karena ini pertemuan dari kolom pivot dan baris pivot. Jelas ya, mungkin seperti itu. Baik, setelah itu ada di kolom kedua, di sini saya mempunyai kolom kedua. Untuk mencari baris pertama ini itu dibagi angka pivot tadi, di mana angka pivot tadi di sini ada 2. Kemudian untuk mencarinya yaitu seperti ini. 2 dibagi angka pivot, karena angka pivotnya 2 berarti 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Kemudian 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, dibagi 2. Semua harus dibagi 2 karena dibagi angka pivot. Kan mendapatkan hasilnya seperti ini, 1, setengah, 0 dan 5/2. Baik, untuk mencari baris kedua ini saya punya cara yaitu B aksen 2 sama dengan B2 dikurangi setengah B1. Setengahnya itu dari sini 1 dibagi 2 itu setengah karena angka pivot jadi setengah. Jadi B2 nya tadi itu berapa? B2 nya itu sini 11013, ini baris kedua. Baris kedua ini kita masukin ke sini, B2 1103 dikurangi setengah, masukin baris pertama. Baris pertamanya ini 21105. Kemudian setelah itu
kita kalikan dulu dengan setengah. Setengah dikali 2 itu hasilnya 1, setengah dikali 1 setengah, setengah dikali 1 setengah, setengah dikali 0, setengah dikali 5/2. Setelah kita mendapatkan hasil ini, maka baru kita dikurangi dengan ini, baris kedua. 1 dikurangi 1, 0, kita taruh ke sini 0, terus 1 dikurangi setengah, kita taruh lagi di sini setengah dengan selanjutnya, sampai masuk ke sini. Sama seperti halnya mencari baris ketiga di kolom Z ini. Karena di sini angka pertama yang pertemuan kolom dan baris pivot itu -5 dibagi 2, jadi -5 dibagi 2. Karena minus dibagi minus itu positif, jadi B3 ditambah 5/2 dikali B1. 5/2-nya di sini, sama seperti tadi kita masukkan baris ketiga. Baris ketiga itu kolom Z itu -5, -4, 0, 0, 0. Di sini kan tidak ada. Kemudian kita masukkan dulu baris pertama. Baris pertama tadi ada 2, 1, 1, 0, 5. Di sini seperti itu, kita kalikan dulu dengan 5/2. 5/2 dikali 2 -5. Sorry, 5/2 dikali 1. Kan ini 5/2 kali 1, 5/2, 5/2 kali 1, 5/2, 5/2 kali 0, 0, dan 5/2 kali 5, 25/2. Lalu setelah menemukan hasilnya, yang baris ketiga itu kita masukkan 5 dikurang 5, 0, -4 dikurang 5/2 setengah, -0 dikurang 5/2, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 5/2. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita sudah menemukan kolom kedua untuk ini, sudah menemukan hasilnya. Di sini kalau kalian melihat kenapa dia berubah jadi X1, padahal sebelumnya di sini adalah basisnya itu S1. Karena di mana X1 ini sudah memiliki baris pivot, otomatis si baris pivotnya ini yang S1 tadi dia harus keluar. X1 ini harus masuk ke baris pivot karena dia masuk dalam kolom pivot. Makanya di sini dia diganti menjadi X1 seperti itu. Pokoknya kalau misalnya dia sudah masuk ke kolom pivot, barisnya atau basisnya itu otomatis harus keluar. Karena kita sudah menghitung dan memasukkan angka-angkanya, kemudian kita harus mencek terlebih dahulu apakah di tabel ini sudah optimal, di mana optimal sendiri itu kolom dari Z ini harus sudah positif semua atau nilai 0. Karena di sini di kolom Z ini masih ada nilai negatif, maka kita harus menghitung kembali agar supaya dia optimal. Seperti tadi kita juga menghitungnya dengan cara yang seperti tadi untuk mengoptimalkan baris tersebut. Di sini di literasi pertama tadi sama tabelnya. Kita menentukan juga kayak tadi baris pivot dan kolom pivot ini angka pivotnya sudah ketemu 1/2. Baris pivotnya ini ada setengah karena di sini ada rasionya 5 dan 1. Terus kita masukkan ke literasi kedua, di mana literasi kedua itu rumusnya B1 dikurang baris kedua. Baris ke-1 dikurang baris kedua itu 1, setengah dikurang 1, setengah 0, setengah dikurang setengah 0, 0 kurang 1 minus 1, minus 5 dikurang setengah 2. Baris kedua itu adalah 2 dikali B2. 2 dikali baris kedua, 0 dikali baris kedua. Jadi kita mengalikannya 2 dikali 0, 0, 2 kali setengah 1, 2 kali setengah minus 1, 2 kali 1, 2, 2 kali setengah 1, sorry. Kemudian untuk menentukan baris ketiga yaitu B3 ditambah B2. 0 ditambah 0, 0, minus setengah ditambah setengah itu setengah, minus setengah ditambah 5/2 itu 2, 1 ditambah 0 itu 1, setengah ditambah 25/2 itu 12. Karena kita sudah menemukan hasilnya, di sini sudah terlihat optimal semua. Di kolom Z tidak ada yang negatif karena tabel yang dikatakan optimal adalah angka yang tidak ada negatif dan atau 0 semua. Berarti ini sudah semua ya. Mungkin segitu aja yang saya bisa jelaskan mengenai tentang metode simplex dan grafik. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Kevin Andresius, mohon izin pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi.